Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 12. Beyond Birth, Melampaui Kelahiran, Prajan Sucat Abhijato, sebuah autobiografi. Wat Yanasang Wararam. Melampaui Kelahiran, Prajan Sucat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kamathana.com. Wat Yanasang Wararam, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajansucat@gmail.com. Pada part 12 ini, saya tetap masih di bab 5, memasuki arus latihan, dan melanjutkan dengan mulai membacakan topik membaca sebuah buku Dhamma adalah seperti mendengarkan sebuah ceramah Dhamma. Ketika saya belajar dengan Luang Ta, pada waktu itu tidak ada CD. Ketika beliau memberikan ceramah Dhamma, itu akan direkam di tape. Tetapi tidak ada pemutar tape untuk kami mendengarkannya. Beliau mengeluarkan beberapa buku. Semuanya saya baca. Meskipun hanya ada 3 yang saya baca berulang kali. Yang Mulia Acarya Manburi Dattathera, sebuah biografi spiritual. Patipada, jalan latihan dari Yang Mulia Acarya Man. Dan Wang Tuang Chai, cerminan hati. Saya membaca buku-buku ini selama 1 jam setiap harinya. Membaca buku Dhamma beliau adalah seperti mendengarkan ceramah Dhamma darinya. Karena buku-buku itu ditranskripsikan kata demi kata dari rekaman-rekaman tersebut. Saat membaca, pikiran saya menjadi terkonsentrasi, tidak teralihkan, dan damai. Seolah-olah saya sedang mendengarkannya mengajar. Saya mengerti keseluruhan gambaran serta rincian-rincian dari latihan. Saya melihat jalannya dengan jelas dan tidak memiliki pertanyaan tentang sila, samadhi, panya, atau pembebasan dari penderitaan. Ceramah-ceramah Dhamma beliau menunjukkan setiap langkah dengan sangat rinci, sehingga ketika saya berlatih meditasi, saya melihat semua yang beliau sebutkan, terutama di mana rintangan-rintangan itu berada dan di mana kebodohan-kebodohan batin mungkin menjebak kita. Beliau memberikan peringatan-peringatan untuk semuanya, sehingga tidak perlu untuk mengganggunya. Inilah manfaat yang akan kita peroleh dari mempelajari Dhamma dan mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma. Kita akan mengetahui sebelumnya bahwa jalan di depan kita memiliki rintangan-rintangan. Kita membutuhkan orang-orang yang berpengetahuan untuk menunjukkan hal-hal ini sebelumnya. Kita yang tidak memiliki pengetahuan ini, oleh karena itu, harus belajar secara teratur dan berkesinambungan. Yang Mulia Acarya Manburi Dattathera, sebuah biografi spiritual dan patipada, jalan latihan dari Yang Mulia Acarya Man, adalah 2 buku yang cocok untuk mereka yang serius akan meditasi. Biografi Yang Mulia Ajahn Man menjelaskan keyakinan dalam agama Buddha, membantu para pembaca memiliki keyakinan pada Buddha
Dhamma, dan Sangha. Di dalam buku Jalan Latihan, beliau menekankan meditasi untuk menyingkirkan kilesa-kilesa dan penderitaan batin dengan menggunakan berbagai metode yang digunakan oleh para biku yang tercerahkan. Beberapa biku yang tercerahkan melakukan meditasi jalan berjam-jam atau tinggal di kuburan, dan yang lainnya harus duduk di tepi sebuah tebing atau di hutan tempat para macan lewat. Mereka masing-masing memiliki cara tersendiri untuk mengendalikan pikiran. Luangta mencatat semua metode ini, sehingga mereka yang menginginkan pelepasan dari penderitaan dapat memilih metode yang terbukti kondusif bagi mereka. Di halaman sebaliknya terdapat kutipan dari Prajan Sucat Abhijato sebagai berikut. Membaca buku-buku yang ditulis oleh para meditator adalah seperti mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma. Hal itu dapat menenangkan pikiran. Merenungkannya dapat membawa pemahaman. Ketika kebijaksanaan muncul, kita tidak perlu mengingatnya, karena pemahaman itu akan selalu berada di dalam hati kita. Prajan Sucat Abhijato. Kemudian kita lanjutkan dengan topik berurusan hanya dengan kilesa-kilesa dan nafsu-nafsu saya sendiri. Saya tidak tertarik berurusan dengan apapun atau siapapun pada waktu itu. Saya hanya ingin berurusan dengan kilesa-kilesa dan nafsu-nafsu saya sendiri. Untuk melawan kekhawatiran-kekhawatiran saya sendiri. Pada saat itu, ibu saya memiliki beberapa properti atas nama saya dan terus mengirimkan dokumen-dokumen untuk saya tanda tangani kapanpun sebidang tanah perlu diukur atau semacamnya. Hanya menerima surat-surat, menandatangani dokumen-dokumen, dan mengirimkannya kembali terlalu merepotkan bagi saya. Sehingga saya memberikan semua properti itu kepadanya karena saya tidak ingin berurusan dengan hal-hal kecil sekalipun. Mereka mengganggu saya selama berjam-jam dalam satu waktu. Saya mencoba melawan kilesa-kilesa, mencegah mereka masuk, dan membunuh keinginan-keinginan, sehingga mereka menjadi semakin berkurang dan berkurang. Hidup dan belajar dari Luangta adalah sangat baik, dikarenakan pengetahuannya yang luas. Beliau dapat merekomendasikan sebuah cara untuk membersihkan segala halangan. Beliau menjelaskan bagaimana kilesa-kilesa itu muncul, di mana kita terjebak dengan samadhi, atau di mana kita memiliki masalah dengan panya. Oleh karena itu, setiap kali saya menjumpai masalah-masalah, saya mengenali dan mengoreksinya dengan cukup mudah, karena saya telah ditunjukkan caranya sebelumnya. Luangta tahu bagaimana membidik kilesa-kilesa setiap kali beliau melihatnya timbul di dalam diri kita. Terkadang, kita melakukan apa yang menurut kita baik untuk kita dan kilesa-kilesa kita, karena itu membuat kita bahagia. Pada waktu itu, kita tidak akan tahu bahwa kilesa-kilesa kita yang sedang bekerja. Oleh karena itu, ketika kita melakukan sesuatu yang kita pikir adalah baik untuk kita, itu mungkin hanya baik bagi kilesa-kilesa. Akan tetapi, hal itu berbahaya bagi pikiran. Setelah kita melakukannya, kita akan merasa senang dan berpikir itu adalah hal yang baik. Akan tetapi, kenyataannya adalah kita diperbudak oleh hal-hal tersebut. Ketika kita tidak mampu melakukannya, penderitaan akan muncul. Ini adalah masalah dengan kilesa-kilesa. Karena Luangta telah mengalami semuanya, beliau tidak akan mengkritik kita atau melarang kita dari apapun jika kita berada di jalur yang benar. Sebaliknya, jika kilesa-kilesa kita tampak jelas, beliau hanya akan menyarankan lebih banyak meditasi jalan dan duduk. Di halaman samping terdapat sebuah kutipan dari Prajan Sucat Abhijato sebagai berikut.
Kita memiliki dhamma ketika pikiran kita tenang dan tidak terganggu. Jika kita mudah marah, itu berarti kilesa-kilesa masih ada di sana. Tinggal bersama kemarahan berarti kilesa-kilesa terkubur di bawahnya. Dan ketika sebuah tombol ditekan, mereka meledak seperti sebuah gunung berapi. Hanya karena kita tenang sekarang, bukan berarti bahwa kita tidak memiliki kilesa-kilesa. Ujiannya adalah apa yang terjadi ketika seseorang menekan tombol kita. Segera setelah sesuatu mencolek di titik yang sakit, lihatlah itu. Seketika kecermatan kita akan pecah. Inilah sebabnya para guru kita suka menguji murid-murid mereka dengan menekan kilesa-kilesa mereka. Siapapun yang berpikir bahwa mereka sanggup melakukannya, dapat pergi tinggal dengan seorang kru baajan yang dalam waktu singkat akan memancing kilesa-kilesa Anda. Akan tetapi, orang-orang suka tinggal dengan seorang kru baajan untuk alasan yang satu ini. Mereka kemudian akan mengerti dan tidak akan lagi bingung. Karena setiap kali mereka bingung, kru baajan akan mengetahuinya dan dalam sesaat mengeluarkan kilesa itu. Pra-ajan sucat abijato. Kita lanjut dengan topik mengunjungi rumah untuk pertama kalinya. Setelah 5 tahun, saya meminta untuk berkunjung ke rumah untuk pertama kalinya karena ibu saya ingin melihat saya. Beliau hanya datang mengunjungi saya sekali selama tahun kedua atau ketiga, menginap di sebuah hotel di Udon dan naik taksi ke wihara. Hal itu tidak nyaman bagi kami berdua. Kami hanya menghabiskan 1 jam bersama, karena Luangta tidak senang ketika para biku memiliki pengunjung, sehingga saya mengatakan kepadanya untuk tidak berkunjung lagi. Adik saya telah lulus dari Universitas Chulalongkorn dan pergi ke Inggris untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya. Tetapi baru saja kembali ke rumah, sehingga saya meminta izin kepada Luangta untuk pulang berkunjung ke rumah, karena saya telah berada di Bantat selama 5 tahun. Saya menginap di Wat Poti Sampan selama di Pattaya. Lokasinya lebih dekat ke rumah saya daripada Wat Chonglom karena berada di kota dengan transportasi gratis. Waktu saya tinggal bertepatan dengan Songkran, dan saya ingat pernah tertangkap dan disuruh duduk berjajar dengan biku-biku lainnya. Adalah hal yang populer di sana untuk menuangkan air kepada para biku. Setelah menginap di Wat Poti Sampan untuk kunjungan bersama keluarga saya pergi ke Suphanburi dan tinggal di rumah nenek saya selama 2 malam di kamar terpisah yang kosong. Sebelum saya pergi, saya mendengar bendungan Chulaborn memiliki di halaman di sampingnya terdapat sebuah foto dengan teks foto kunjungan ibu saya di Wat Pa Bantat. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman berikutnya masih terdapat sebuah foto dengan sebuah kutipan teks foto, sebuah kunjungan dari ibu saya dan adik perempuan saya di Wat Poti Sampan, Chonburi. Baiklah, kita lanjutkan dengan sedikit saya ulangi dari teks halaman sebelumnya. Sebelum saya pergi, saya mendengar bendungan Chulaborn memiliki sebuah pusat meditasi untuk staf otoritas pembangkit listrik Thailand. Ada kuti-kuti di dekat hutan yang tetap sejuk, bahkan pada puncak musim panas di bulan April. Oleh karena itu, saya mampir ke sana untuk bermeditasi. Pusat meditasi di bendungan Chulaborn memiliki sebuah sala kayu yang serupa dengan yang terdapat di gunung di sini, Gunung Chion. Ada kuti-kuti kecil dan untuk pindah patah pagi ada 2 tempat tinggal pejabat yang dapat kita datangi. Satunya cukup dekat dan yang lainnya sedikit lebih jauh di pinggir desa. Tidak ada kepala wihara di pusat meditasi tersebut. Dan hanya kami, 2 atau 3 biku lainnya di sana pada waktu itu dan saya yang berada di sana.
Setelah tinggal di pusat meditasi selama 2 hari, saya mendengar bahwa ada sebuah kecelakaan pesawat pada 27 April 1980 yang membawa beberapa guru meditasi dari Udon. Meskipun saya ingin tinggal di bendungan Chulaborn lebih lama, saya pikir mungkin saya dapat membantu di Bantat. Maka saya kembali. Namun, Luangta mengurus semuanya sendiri dan tidak mengizinkan para biku untuk melakukan apapun selain melanjutkan untuk bermeditasi dengan normal. Kita lanjutkan dengan topik perhatian harus ada pada tugas yang sedang dikerjakan. Bertahun-tahun saya tinggal di Bantat. Saya bukan merupakan murid terdekat dari Luangta, meskipun kami tinggal di wihara yang sama. Kami seperti orang asing. Saya sebenarnya cukup takut dan menjaga jarak, sehingga saya tidak pernah mencarinya kecuali benar-benar diperlukan. Saya tidak ingin berhadapan dengan sang macan. Suatu kali, saya harus membantu Luangta ketika sehelai bulu mata tersangkut di matanya. Biasanya, seorang biku senior mengeluarkannya untuknya karena pikiran biku-biku yang lainnya tidak cukup tenang untuk melakukan tugas ini. Namun, pada hari itu, biku senior sedang mengembara di tangga dan biku-biku yang lainnya tidak berani mencobanya. Sehingga mereka meminta saya untuk membantu. Ibarat menguatkan diri sendiri untuk menarik si banteng dengan tanduknya, saya pun pergi melakukan tugas itu. Itu adalah pekerjaan yang sulit, karena sati harus dipertahankan agar tangan tidak gemetar saat menggunakan pinset untuk mendapatkan bulu mata dan mengeluarkannya. Saya gugup pada awalnya, dan rasa takut terhadap reaksinya adalah yang paling kuat, sehingga saya harus menenangkan pikiran saya terlebih dahulu. Begitu saya yakin bahwa saya punya sati, tidak ada masalah melakukan pekerjaan itu. Di halaman di sampingnya, terdapat sebuah foto dari Luangta Mahaboa dengan sebuah kutipan dari Prajan Sucat di bagian bawahnya sebagai berikut. Setiap kali saya melihat Luangta, saya harus siap untuk diuji mengenai apapun. Seorang meditator selalu melihat pada pikiran, sehingga apapun ujian yang beliau miliki untuk Anda harus mengamati untuk melihat apakah pikiran Anda tetap tenang. Prajan Sucat Abhijato. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah kutipan kembali sebagai berikut. Sang Buddha menjamin bahwa adalah mungkin untuk menjadi tercerahkan dalam 7 hari, 7 bulan, atau 7 tahun tergantung pada kemampuan setiap orang. Prajan Sucat Abhijato. Selanjutnya kita akan mulai memasuki bab 6. Melampaui kelahiran. Begitu meledak, semuanya menghilang. Tidak ada lagi yang tersisa. Kita mulai bab 6 dengan topik kebenaran tersembunyi tentang tubuh. Perenungan pada tubuh adalah untuk mempelajari sifat sejati dari tubuh yang tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Tubuh yang dapat kita lihat adalah bukan keseluruhannya. Ada banyak bagian yang tidak dapat kita lihat, sehingga kita tidak pernah mendapatkan gambaran yang benar dan lengkap dari tubuh. Oleh karena itu, setiap keputusan yang kita buat tentang tubuh kita biasanya salah. Kita seperti seorang hakim yang membutuhkan bukti dalam proses pengambilan keputusan, sehingga sebuah penilaian yang benar dapat dibuat. Jika bukti tidak lengkap, penilaian yang diberikan mungkin tidak adil atau benar terhadap situasinya. Pikiran kita bertindak seperti seorang hakim untuk memutuskan apakah suatu hal baik atau tidak, bermanfaat atau merugikan, milik kita atau bukan, menyebabkan kesenangan atau penderitaan, atau apakah objek itu indah atau menjijikan. Kita harus mempelajari tubuh kita dan tubuh orang lain. Tubuh manusia sebagian besarnya adalah sama,
dengan hanya perbedaan-perbedaan kecil di antara mereka. Kita perlu mempelajari mereka untuk melihat bahwa semua tubuh adalah sama. Apa yang dapat kita lihat dengan mata kita adalah hanya 5 bagian tubuh. Rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Hanya itu yang dapat kita lihat dari tubuh. Hanya sebagian kecil saja. Ada lebih banyak informasi yang tidak kita lihat karena kita tidak mempertimbangkannya. Sang Buddha mengajarkan kita untuk merenungkan dan melihat kebenaran dari tubuh dalam setiap bentuk, ukuran, perspektif, dan dimensinya. Ketika kita melihat keseluruhan kebenaran, keputusan kita tentang tubuh kemudian akan menjadi akurat dan sesuai dengan kebenaran. Saat ini, keputusan-keputusan kita tentang tubuh kita dan tubuh orang lain tidak dibuat berdasarkan kebenaran. Alih-alih melihat tubuh sebagai penderitaan, kita melihatnya sebagai kebahagiaan. Awalnya, kita harus merenungkan untuk melihat apakah ada sesuatu di dalam tubuh ini. Yang dapat kita lihat hanyalah 5 bagian ini: rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Akan tetapi, ada 27 bagian lagi yang tidak dapat kita lihat. Kita harus mempelajari dan melihat 27 bagian tambahan ini agar kita memiliki gambaran yang jelas akan tubuh. Kita tidak dapat melihat jaringan yang ditutupi kulit dari kepala hingga jari kaki. Beberapa bagian dari tubuh memiliki lebih banyak otot, beberapa lebih sedikit. Ada ligamen yang disebut urat yang menghubungkan tulang, daging, dan otot. Tulang membentuk struktur yang tidak terlihat pada tubuh, dari tengkorak kepala hingga kaki dan sampai ke kuku. Jika sebuah tulang dipotong, bagian dalamnya mengandung jaringan lunak yang disebut sumsum. Lalu ada organ-organ seperti limpa, hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus besar, usus kecil, kimus, dan feses di usus besar. Kimus adalah makanan yang baru saja kita makan. Setelah kita menghabiskan makanan, pada pertengahan hari makanan itu pun turun ke usus. Adapun feses, itu adalah makanan yang kita makan kemarin atau 2 hari yang lalu dan segera dikeluarkan melalui anus. Ini adalah kimus dan feses. Di dalam tengkorak kita ada materi yang disebut otak. Pelengkap dari bagian yang keras dan berbahan dasar tanah dari tubuh kita. Cairan adalah berbagai bagian yang berbahan dasar air, di mana darah merupakan bagian yang terbesar. Yang lainnya adalah dahak, empedu, nanah, lemak, minyak, air mata, air ludah, lendir, minyak sendi, dan urin. Ini adalah banyak bagian tubuh yang tidak kita lihat, tersembunyi di bawah kulit. Oleh karena itu ada pepatah, tubuh ini seperti tas kulit yang berisi organ-organ. Semua komponen tubuh terkandung di dalam kulit yang bertindak seperti tas kulit. Ini menunjukkan bahwa tubuh terdiri dari 32 bagian dan tidak memiliki diri yang sebenarnya di dalamnya. Untuk melihat apakah ada diri di dalam tubuh atau tidak, kita perlu menguraikannya menjadi beberapa bagian dan mencarinya. Sama seperti kita mencari kunci yang kita pikir kita salah taruh di dalam tas. Tekniknya adalah membuang semuanya keluar dari dalam tas sampai Anda tahu tidak ada yang tersisa di dalamnya. Kemudian, Anda dapat melihat dengan jelas apakah tas itu benar-benar menyimpan kunci yang Anda kira ada di dalam tas. Sama halnya ketika kita berpikir kita berada di dalam tubuh, atau bahwa tubuh adalah kita, atau bahwa kita adalah tubuh. Saat kita mulai untuk mengamatinya, kita melihat bahwa tidak ada kita. Di luar, kita melihat rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Kita menyelidiki bagian dalamnya dan melihat daging, urat, tulang, dan organ-organ lain yang menyusun 32 bagian tersebut. Lalu di mana diri kita?
Ketika kita mencukur rambut kita, akan menjadi apa rambut kita? Rambut akan menjadi bagian dari kotoran dan tanah. Jika itu milik diri kita, ya seharusnya kembali lagi menjadi bagian dari tubuh kita, bukan? Akan tetapi, tidak demikian halnya, karena rambut tidak pernah menjadi milik kita. Segala sesuatu yang kita potong tidak pernah kembali. Misalnya, jika seseorang mengalami sebuah kecelakaan dan sebuah lengan atau kaki harus diamputasi, setelah anggota tubuh itu dipotong, kemana perginya mereka? Mereka berubah kembali menjadi tanah, air, dan lain-lain. Karena dari sanalah tubuh kita terbuat, tanah, air, udara, dan api. Rambut berasal dari tanah, dan ketika dipotong dan dibuang ke tempat sampah, akhirnya terkubur di dalam tanah. Air terpisahkan dari bagian-bagian padat yang sama seperti pada anggota tubuh yang diamputasi, dan semua bagian yang tersisa menjadi kotoran atau tanah. Melihat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam tubuh kita tidak ada diri. Sama seperti ketika kita tidak menemukan kunci yang kita pikir kita tinggalkan di dalam tas. Tubuh ini tidak memiliki aku di dalamnya. Kita tidak ditemukan di dalam tubuh. Oleh karena itu, pada pertanyaan di mana kita sebenarnya berada, Sang Buddha mengajarkan kita bahwa kita berada di dalam pikiran. Ini adalah kebenaran tersembunyi tentang tubuh. Ketika kita dapat melihat kebenaran ini, kita akan memutuskan kemelekatan kita yang kuat pada tubuh. Kita akan mampu menghilangkan kecemasan-kecemasan dan rasa takut mengenai tubuh. Kita dapat mengetahui bahwa tubuh bukanlah diri kita, melainkan hanya tanah, air, udara, dan api. Cepat atau lambat, ia akan kembali ke bentuk aslinya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah kutipan sebagai berikut. Karena kita tidak memiliki lahan kuburan yang terbuka lagi, kita harus memanfaatkan apa yang kita miliki saat ini. Yaitu, kita renungkan bahwa ketika kita mati, air akan dituangkan ke atas mayat kita. Ketika itu selesai, kita akan ditempatkan di dalam sebuah peti mati dan disimpan dingin selama 3 atau 7 hari. Setelah itu, kita akan dibawa dan dimasukkan ke dalam sebuah tungku untuk dibakar. Membakar peti mati, api akan masuk ke tubuh sampai semuanya menjadi abu. Renungkan dengan cara ini, dan pikiran akan menjadi tenang. Pikiran akan merenungkan dengan serius dan mengikuti apa yang terjadi. Jika kita membandingkan ini dengan menonton film, itu seperti kita sedang menunjukkan film kehidupan kita dengan diri kita sendiri sebagai sutradara atau produsernya. Namun, layar filmnya ada di dalam pikiran kita, dan kita memutar film itu di dalam pikiran kita. Dari kelahiran kita sampai kematian kita. Jika kita dapat merenungkan dengan cara ini, kita akan berperhatian terhadap tubuh kita dan mengembangkan wawasan pada saat yang bersamaan. Teruslah pisahkan tanah, air, udara, dan api yang bersatu hanya untuk menciptakan 32 bagian tubuh. Jika kita terus merenungkan seperti ini hingga melekat pada daging, mata, hati, tidak pernah melupakannya, kita tidak akan lagi terganggu oleh apapun yang mungkin terjadi pada tubuh ini. Prajan Sucat Abhijato. Kita lanjut pada topik melepaskan dari tubuh ke pikiran. Saat mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma Luangta, beliau akan melacak ke berbagai tingkat pikiran dari Sotapanna atau pemasuk arus hingga ke Sakadagami yang kembali sekali lagi, ke Anagami yang tidak kembali, dan Arahat. Mengungkapkan berbagai belenggu-belenggu atau samyojana. Seseorang mungkin tidak mengerti dengan jelas ketika pertama kali mendengarkan Luangta. Namun, setelah mendengarkan berulang kali, kita akan lebih memahaminya saat berlatih.
kita harus terus-menerus melenyapkan berbagai belenggu-belenggu kita. Belenggu yang pertama terdiri dari 3 aspek sehubungan dengan 5 kelompok unsur kehidupan. Kita melihat mereka sebagai diri kita sendiri. Setelah melihat mereka sebagai diri kita sendiri, kita memiliki cinta terhadap mereka. Memiliki cinta terhadap mereka, kita takut bahwa mereka akan menderita atau mati. Begitu kita merenungkan bahwa tubuh bukanlah diri kita, kekhawatiran akan tubuh menghilang, dan kita dapat menerima penderitaan dan kematian. Yang kembali sekali lagi atau sakadagami, dan yang tidak kembali atau anagami, menemukan bahaya di dalam nafsu terhadap kesenangan-kesenangan indria. Untuk mengatasi nafsu keinginan indria, kita perlu melihat orang yang kita ingin lakukan hubungan seksual dengannya sebagai mayat. Melihat organ-organ di dalamnya, dan tidak hanya melihat penampilan luarnya. Kita harus melihat tulang-tulangnya, kerangkanya. Orang-orang takut dengan hantu, tetapi mereka dapat tidur dengan hantu setiap hari tanpa menjadi takut. Itu karena mereka menolak untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka hanya melihat bagian luarnya, kulit dan fitur-fitur luarnya, dan tidak. Di halaman berikutnya terdapat sebuah kutipan, dan di halaman sampingnya juga terdapat sebuah kutipan lagi, sehingga akan ada 2 kutipan yang saya bacakan sebelum kita lanjut dengan teks berikutnya. Kutipan yang pertama sebagai berikut. Kita harus melepaskan tubuh dan keinginan-keinginan indria terlebih dahulu. Ketika Anda melihat wajah yang indah dan menarik, apakah hasrat seksual masih muncul? Ini adalah masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke pikiran, yang mana adalah lebih cepat dari tubuh. Praajan Sucat Abhijato. Kutipan di halaman sebelahnya sebagai berikut. Renungkan asubha. Renungkan hal yang tidak menarik sampai tidak ada lagi cinta atau nafsu. Lihatlah semua orang sebagai kerangka-kerangka. Inilah asubha. Jangan melihat siapapun itu cantik atau menarik. Lihat hanya kerangkanya. Lihat hanya kotoran tubuhnya. Praajan Sucat Abhijato. Kita lanjutkan. Saya akan membacakan sedikit kalimat sebelumnya karena terpotong tadi. Mereka hanya melihat bagian luarnya, kulit dan fitur-fitur luarnya, dan tidak melihat apa yang ditutupi kulit, seperti tengkorak kepala dan kerangka tubuh. Jika tidak memiliki sebuah kerangka, tubuh akan menjadi seperti ubur-ubur. Ia tidak akan dapat berdiri dan duduk. Ia hanya akan menjadi lemas di lantai. Tubuh bergantung pada kerangka sebagai sebuah struktur yang memungkinkannya untuk duduk dan berdiri. Merenungkan tubuh dengan sering pada akhirnya akan membuat kita melihat kebenaran secara otomatis. Setelah menghafal tabel perkalian, kita mampu segera mengingat jawaban untuk 8 kali 8. Dengan demikian, ketika kita melihat seseorang yang merangsang hasrat seksual di dalam diri kita, jika kita melihat bagian dalam dari tubuh mereka, keinginan-keinginan kita akan padam. Semakin kita dapat melakukan ini, maka hal itu akan menjadi kebiasaan. Kita dapat melihat siapa saja pada bagian luar dan bagian dalam tubuh, melihat mereka saat mereka hidup maupun setelah mereka mati. Latihan merenungkan gambaran-gambaran ini tidak dapat dilakukan tanpa samadhi. Karena kita harus bertarung dengan kilesa-kilesa yang tidak akan menyukainya. Ketika kita melakukan ini, mereka akan membuat kita tertekan atau tidak nyaman, membuat pemikiran-pemikiran menjadi lelah, dan membuat kita ingin menghentikan perenungan. Namun, jika pikiran damai, suasana hati ini akan dikendalikan oleh samadhi, sehingga pikiran akan tetap seimbang. Akan tetapi, bahkan keseimbangan batin pun dapat melemah selama perenungan, sehingga kita perlu mengenali kapan perasaan tidak bajik mulai terjadi. Hentikan perenungan dan mulai kembali samadhi. Bahkan ketika kebijaksanaan atau panya dikembangkan, kita masih perlu bergantian antara samadhi dan panya.
Renungkan sampai suasana hati Anda berubah, lalu masuk ke samadhi untuk menenangkan hati kembali sampai penuh. Ketika Anda memiliki upekha lagi, maka tarik diri Anda dan lanjutkan dengan perenungan. Renungkan terus sampai itu menjadi berguna dan bermanfaat. Ketika kita berpikir penyelidikan asubha kita cukup terampil, kita menguji pikiran kita dengan memikirkan penglihatan-penglihatan yang indah dari sebuah tubuh untuk melihat apakah kita akan terangsang. Jika ya, dapatkah kita menggunakan pemikiran-pemikiran akan kejijikan pada tubuh untuk memadamkannya? Ketika kita memikirkan asubha, sebuah tubuh yang menjijikan muncul di dalam pikiran kita. Jika kita memikirkan subha atau keindahan, dan pemikiran tentang tubuh yang menjijikan juga muncul di dalam pikiran kita telah memperoleh kekuatan. Dan akhirnya, kita tidak harus memikirkannya lagi. Sebelumnya, kita hanya dapat melihat tubuh-tubuh yang indah tanpa penglihatan akan tubuh yang menjijikan untuk membantu menahan dorongan-dorongan kita. Jika orang-orang dapat melihat kejijikan ketika mereka saling melihat satu sama lain, ada peluang besar bahwa pertunangan dan pernikahan tidak akan terjadi. Proses ini membutuhkan latihan yang lama dan konsisten, karena ketika kita tidak bermeditasi, kilesa-kilesa akan langsung menempati pikiran. Jika kita tidak mengembangkan pikiran untuk memperoleh samadhi dan merenungkan dengan panya, pikiran akan menempuh jalan awijja paccaya sangkhara atau pemikiran-pemikiran yang dikondisikan oleh ketidaktahuan. Jika kita dapat melakukan ini dengan cukup baik, yang membantu mengurangi keinginan-keinginan, kita mencapai tingkat pencerahan kedua. Jika keinginan-keinginan seksual hilang sama sekali, kemudian setelah kita mati, kita akan terlahir kembali di alam-alam yang suci, tidak kembali untuk terlahir sebagai manusia lagi. Dua belenggu yang selalu datang berpasangan adalah nafsu indria atau kamaraga dan kemarahan serta frustasi atau patiga. Sang Buddha mengajarkan kita untuk menggunakan perenungan terhadap kejijikan pada tubuh untuk membantu menghilangkan keduanya. Setelah kedua faktor ini sepenuhnya dihilangkan, tidak ada lagi kekhawatiran-kekhawatiran apapun tentang tubuh. Baiklah, saya hentikan sampai di sini untuk video part 12. Pada video part selanjutnya, masih dari bab 6, melampaui kelahiran, dan mulai dengan membacakan topik membuka hati, membuka dhamma. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang